harta, bawa segala macamnya. Sebuah buku dirampok sama perampok. Kemudian dikejar sama Imam Nawawi, perampok. Tolong kembalikan satu saja, harta saya sangat berharga. Emang apa ya? Antara berkata kamu, saya cuma minta buku yang saya punya yang kamu rampok. Pas dilihat buku apa? Ini berharga. Menurut saya buku berharga karena saya keliling ini menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk mendapatkan ini. Ilmu kok di buku. Ilmu itu di sini kata perampok itu. Jadi pertama waktu itu sampai dia Imam Nawawi itu taubat jadi orang yang tidak menghafalkan ilmu. Ilmu itu mesti dihafal. Kan susah kan menghafal ilmu, gak ada yang susah. Ar-rijal tahdimul jibal ya. Semangat para pemuda itu akan merontokkan gunung. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu bagaikan satu bangunan yang pintunya terbuat dari baja. Sok baja kalau pakai ditembak pakai pistol tembus enggak? Ya enggak, tank baja tembak enggak tembus itu. Logam terkuat itu adalah baja atau bacok pakai golok yang tajam, mintul, rampung gitu kan, pakai tembak juga enggak terkuat. Baja yang begitu kokoh itu bisa tembus sama para pencari ilmu. Jadi bahasa Arab Nasr itu kayak bangunan yang patungnya terbuat dari ilmu. Awalnya agak susah, tapi bisa tembus dengan semangatnya, dengan semangat kita. Tapi kalau sudah terbuka pintunya, maka lorong-lorongnya akan terbuat dari emas. Maka para pemuda akan terpikat dengannya. Maka kita akan terpikat dengan ilmu ini kalau kita sudah masuk ke dalam inti sari pembahasan. Makanya banyak di antara ulama yang mereka lupa untuk nikahnya dengan ilmu. Imam An-Nawawi itu lupa nikah. Istrinya itu kitab di rumahnya itu banyak kitab, bukan banyak istri, banyak kitab. Jadi nikahnya sama kita. Untuk ahli ilmu kita gitu ya. Ahli ilmu itu. Ya, kalau cari ilmu itu Imam Nawawi itu cari ilmu itu bekalan seadanya. Baju tambalan habis hartanya untuk biaya untuk ilmu. Makan juga pakai roti kering, bukan roti yang 2000-an itu enak ya. Jadi mah itu roti keringnya roti. Kalau di Bogor tuh ada roti limbah. Jadi ada kue bolu yang basi. Nah kemudian supaya nggak basi dia dikeringkan. Murah itu, bisa roti jualan. Ya sepresek segini murah 2000 gitu ya. Gede itu. Oh itu bisa kenyang itu pakai sampai sore baru habis. Roti murah, kering. Kalau itu mungkin gak ada gizinya itu. Orang mau dibuang, biar basi, dikeringkan. Itu makanan ulama dulu kayak gitu. Tapi hebat-hebat ya ilmunya. Wah hebat-hebat. Barokah. Jadi kita kalau pengen jadi hebat itu mesti makan buah. Bukan berarti nggak boleh ya. Kalau ada, susah minta. Tapi ini berbicara semangat. Semangat gitu. Jadi apa itu penting ikhwannya. Jadi kita harus semangat dalam menghafal. Ingat bahwa mencari ilmu itu apa ganjarannya? Pahala cari ilmu. Surga. Apa kata siapa? Kata Rasul. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah SAW. Man barang siapa salaka menempuh jalan, man salaka tariqan barang siapa yang menempuh jalan berjalan kaki bihi ilman untuk mencari ilmu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ketika kita masuk surga itu dimudahkan. Jadi kalau ilmu itu dengan jalannya bisa masuk surga, bahkan dimudahkan sama Allah. Jadi kita ini sedang berjihad. Para teman-teman kita di Palestina, mereka sedang berjihad membela agama Allah. Ketika mati terbunuh, syahid gak? Syahid. Orang yang syahid itu, orang yang mati di medan tempur itu syahid. Sementara pahala syahid itu besar gak?
Susah. Dia ke surga tanpa hisab. Orang mukmin biasa pakai hisab. Jadi timbang amal solehnya, nanti kalau masih ada amal kejelekannya dikurung di neraka dulu. Ini kita ini ada potensi kita bakal dirabus dulu neraka. Panas kan neraka? Panas. Halo. Ada potensi kita dikurung dulu. Kalau orang syahid mah tidak ada dirabus di neraka, langsung akan syahid. Tinggi. Maka kita senang jadi para sahabat itu dulu itu minta pada Allah, minta syahid. Ya Allah, syahidkan saya, ya Allah, jangan kembalikan saya kepada keluarga saya. Ada kakek-kakek yang dia mau perang di perang Badar sama Rasul ditolak gitu kan. Kemudian pada perang Uhud minta, ya Rasul saya pengen perang. Kemudian doa pada ya Allah, jangan kembalikan saya ke keluarga saya. Pengen syahid itu. Kenapa? Tahu syahid itu matinya tidak sakit. Saking yakinnya para sahabat begitu. Yakin matinya orang yang berjihad itu tidak sakit. Sakitnya sama dengan digigit semut. Kita aja melihatnya ya, ditusuk pedang, kena rudal, kena bom, itu tuh nggak sakit, tidak sakit. Sehingga mereka berlomba-lomba ingin matinya mati syahid. Kenapa? Matinya tidak sakit, pahalanya besar, surganya tinggi. Tolong ini begitu juga. Iya, tolong ini juga. Walaupun derajatnya di bawah mati syahid tolong ini, tapi tinggi juga. Masuk surga juga insya Allah. Bahkan kita bisa mensyafaati orang tua. Kita bisa nolong orang tua kita. Andaikan, mudah-mudahan ada nenek kita, bapak ibu kita misalkan nyemplung di neraka, nauzubillah, nyemplung di neraka. Kita sebagai orang yang senantiasa punya ilmu, kita bisa mensyafaati, ya Allah, kenapa orang tua saya masuk neraka, saya masuk surga, ya Allah, bukankah saya begini itu akibat orang tua saya, orang tua saya yang dukung, orang tua saya yang membiayai. Jadi semoga diselamatkan. Makanya investasi terbaik bagi orang tua apa? Yad'u lahu, kan apa? 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun dia sudah mati. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah artinya wakaf. Yang kedua, doa saleh. Nah, waladun salih yad'u lahu. Di antaranya itu doa anak. Kalau antum pengen memberikan yang terbaik, jangan kasih coklat lah, jangan kasih ayam, jangan kasih satu karung beras. Itu juga baik, silakan antum mau kasih. Tapi ada yang paling baik apa itu? Doa anak yang dia itu senantiasa mencari ilmu. Wah, itu luar biasa. Doa itu ustaznya soleh. Jadi kita doa kita ini luar biasa. Doa kita ini ustaznya insyaallah. Ada nenek kita, orang tua kita doakan, mereka selalu jalan bahasa itu. Ini kok kuburan saya barzah saya cak terus. Kenapa ya? Oh, soalnya ternyata soleh itu doanya luar biasa, sampai menerangi barzahnya. Itu luar biasa. Betul? Halo. Semangat kita ya. Jadi kita ini mendapat ilmu agama dalam rangka untuk apa? Mencari surga. Itu janji ya, bukan ini janji Allah, surga kita ketika lagi hafal, lagi cari ilmu, mati tidur ada bangun sudah kemudian bangun innalillahi misalkan ya, syahid itu insya Allah ya, ikhlas dalam dirinya, walaupun dia itu memahami ilmu gak apa-apa, susah ya Allah, tapi saya pengen surga, ikhlasnya karena Allah. Wah, insya Allah surga ya. Bahkan lagi marah ayah, tapi dia lagi mencari ilmu. Coba sama guru disuruh marah ayah, dipatuk ayam, dipatuk ketika mau lagi ngasih makan ayam, dipatuk ular, lihat ngobrol. Artinya syahid insya Allah, karena dia dalam rangka mencari ilmu. Dia niatkan perjalanan dia itu untuk mendapatkan ilmu, maka ganti itu niat antum ganti selama di sini itu
darah, bukan untuk pindah tidur, bukan untuk pindah pompol doang, bukan. Antum niatkan ya Allah, saya di sini untuk mencari ilmu. Adapun saya disuruh urusan saya ngaji itu ada takdim, suruh ngurusin kambing, suruh ngurusin warung, suruh takdim. Takdim itu memperkuat berhasilnya mencari ilmu. Itu juga dicontohkan oleh para ulama kita. Jalan terus dengan takdim. Ya, rubah terus niat antum biar nanti paling gede. Cara pahala cari ilmu itu gak gede. Jadi kita ini pilihan, kita ini hamba pilihan Allah. Kita harus senang menjadi para pencari ilmu. Kenapa? Karena kita ini diberikan akses sama Allah. Kita diamanahi, kita dipilih untuk menguasai kalam Allah. Wah, coba bayangkan video. Kita dipilih presiden untuk apa? Untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Senang nggak kita? Senang nggak? Presiden boleh minta, Pak Sueb tolong ya, tolong urusin ayam. Kamu nanti saya angkat jadi menteri peternakan khusus bapak ayam. Senang nggak? Urusin ayam se-Indonesia. Bapak menteri seperti Ibu Susi orang Pangandaran, tukang urusin ikan, dia akan jadi menteri perikanan se-Indonesia. Bangga nggak? Kita diangkat oleh Allah jadi ahlullah, keluarga Allah, dan kita diberikan amanah untuk menguasai kalam Allah Al-Quran dengan cara kita menimba ilmu alat dulu. Wah, gitu kan besar itu, alat luar biasa. Kita harus senang. Karena nggak setiap orang itu bingung. Bisa setiap orang itu diamanahi. Kenapa? Hamba pilihan. Nggak setiap orang diamanahi. Allah itu milih. Pelacur, mana mungkin Allah pilih. Tukang beca yang tiap hari nyelot, mana mungkin Allah pilih. Iya kan? Yang suka gunjang ganjreng, yang gak jelas, daripada mencuri mending kene ngamen, itu kan? Ada gitu ya. Kalau nggak pilih, berarti kita dipilih. Oh, Allah biasa. Berarti Allah itu amanahnya kita. Jadi kita ini menggambar misi surgawi, ya, misi surgawi. Jadi ngapal kita, belajar kita itu ingat itu diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar. Ya, apa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semangat. Surga Allah itu nggak mudah ya. Kita mau nonton bioskop bayar nggak? Ya. Kita mau ke Cicurug piknik bayar nggak? Ke WC pun bayar nggak? Bayar berapa coba? 2.000. Kalau nggak bayar nggak boleh itu. Aku tetap mulus Pak. Mana uangnya? Nggak ada Pak. Jangan sana. Aduh Pak, mulus Pak gimana sih gitu? Ini udah mau merosotan gitu kan. Ya udah kalau nggak ada uang antum comberan. Jangan disorokan BAB. Bayar nggak? Ini mau masuk surga, pengen gratis. Apa kata dunia? Ya. Surga tuh ada tiketnya. Tiketnya apa? Ijtihad, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala surga itu tergantung masyarakatnya. Masyarakat itu ujiannya. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Ya, berbanding lurus. Kalau kita menjadi orang hebat, orang soleh, masuk surga, maka kita harus ibadah. Ingat ikhwan, tujuan Allah ciptakan kita buat apa? Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk makan doang, bukan untuk ngobrol, bukan untuk ucap-ucapan, bukan untuk main, bukan untuk kita itu ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, na'budu dulu, ibadah dulu. Baru kita minta pada Allah. Tujuan kita itu ibadah. Ingat, hidup itu sementara. Ya, sementara. Kita tuh masih berlanjut ke kehidupan yang lain. Habis dari sini kita bakal masuk ke alam barzah. Alam barzah itu alam penantian sampai hari kiamat itu. Di alam barzah itu antara azab dan nikmat. Kita nanti dalam bahasa mau dapat nikmat dapat aja. Sampai hari kiamat kalau dapat aja biasanya.
nunggu kiamat sambil diazan beringer. Sambil nunggu kiamat kita ini dipenuhi sama malaikat, ditusuk, digorong ke rumah. Ini kita dalam keadaan nikmat. Makanya kalau kita ingin nikmat dalam bahasa tergantung sekarang di dunia. Dunia kita nyantai-nyantai saja. Manfaatkan waktu ikhwannya. Antum mesti punya banyak waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Al-waqt kas sayf. Waktu itu ibaratkan pedang. Barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu, maka selamat dia. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, akan ditebas oleh waktu. Ya, kita manfaatkan waktu. Ya, jangan banyak nonton. Hati-hati yang sudah. Bukan nggak boleh ya, nonton boleh sih bermanfaat. Ya, jadi manfaatkan untuk menghafal, untuk mengerjakan, hafal begitu. Para sahabat juga begitu. Mereka itu kalau main jihad kalau boleh ini. Para sahabat ahlu sufa, Abu Hurairah dan lain-lain. Malam hari lisannya basah dengan zikir, wirid, tahajud, sholat sunnah dan sebagainya. Siap hari jihad, kalau boleh ini jihad, sibuk dengan ibadah. Ya, sibuk dengan jihad dan ilmu. Baik.